Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizalul Bidin dalam materi Bahasa Indonesia. Ya, ternyata kali ini kita lagi-lagi dihadapkan dengan posisi yang harus kita pilih dengan metode pembelajaran jarak jauh, sehingga kita tidak bisa bertemu secara langsung dan kita tidak bisa melakukan permainan pembiasaan kebahasaan yang sudah kita lakukan selama semester 2 ini berlangsung. Tapi teman-teman jangan berkecil hati, kita harus tetap belajar dan kita harus tetap mematuhi segala peraturan yang ada. Hari ini saya hanya memberikan review tentang apa yang sudah saya terangkan ketika di dalam kelas, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kita tahu bahwa fiksi itu sebuah karangan, sebuah karya yang bersifat fiktif, imajinatif, hayalan. Sedangkan non-fiksi itu bersifat nyata. Contohnya buku pelajaran, ensiklopedia, kamus, artikel, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan pengertian secara. Sebelum kita melakukan ke pengertian, hal yang akan kita bahas atau yang kita pelajari meliputi pengertian buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, dan kita harus bisa menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi ataupun non-fiksi. Oke. Buku fiksi. Buku yang berisi gagasan atau ide perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Contohnya, cerpen, novel, hikayat, puisi, drama, dongeng, komik, dan lain-lain. Sedangkan buku non-fiksi, buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Contohnya, laporan ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, biografi, artikel, esai, skripsi, disertasi, dan lain-lainnya. Itu juga termasuk dalam ranah buku non-fiksi. Kita lanjut. Dalam unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, kita lihat unsur buku non-fiksi. Di sini saya memperlihatkan buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ini ada bagian cover buku, ada rincian subbab buku, ada judul subbab, ada isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematikanya. Kita lanjut. Nah, ini termasuk judul bab. Bab 1, belajar mendeskripsikan, itu termasuk judul bab. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, ini di bawahnya kan ada A. Ini termasuk judul subbab. Kemudian ada isi buku. Ini termasuk dalam ranah isi buku. Ya. Nah, ini adalah buku fiksi. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Nampaknya kalian tidak asing dengan buku ini. Ya, unsur-unsurnya sama, ada bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab. Nah, bedanya di sini ada tokoh dan penokohan. Ada tema cerita, bahasa yang digunakan, dan alur ceritanya. Nah, hal yang paling membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi jika dilihat dari segi unsur-unsurnya terletak pada tokoh dan penokohan dan tema cerita.
Karena di buku non-fiksi tidak ada tokoh dan penokohan. Dan juga tidak ada tema cerita. Jika dalam sebuah soal ada pertanyaan tentang unsur buku fiksi, maka kalian harus bisa menjawabnya dengan cermat dan cerdas, tokoh dan penokohan dan tema cerita. Itu yang paling membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Lanjut, kita mencoba menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kita tahu bahwa ketika kita mengomentari sebuah buku, terutama bagiannya, ini termasuk dalam kegiatan resensi buku. Hal-hal yang dinilai biasanya berhubungan dari kelebihan dan kekurangan buku. Mari kita. Dalam sebuah buku tentunya ada sebuah identitas buku. Identitas buku ini berfungsi untuk memperkenalkan buku terhadap pembaca. Nah, biasanya tersusun atas yang pertama judul buku, yang pasti judulnya. Kemudian ada pengarang atau penulis buku. Kemudian penerbit, tahun terbit, cetakan terbit, dan jumlah halaman. Dan semuanya ini saling berpengaruh, saling mempengaruhi. Misalkan, jika judul bukunya menarik, tapi pengarang atau penulisnya masih belum terkenal, dan penerbitnya juga masih kurang terkenal, tahun terbitnya masih baru, cetakan terbitnya masih pertama, jumlah halamannya sedikit, ini saya pastikan ketika di pasaran tidak akan laku. Sehingga bagaimana jika kita sebagai seorang penulis, agar buku-buku kita laku, maka judul bukunya harus kita buat menarik. Penerbit, kita juga harus melakukan kerjasama dengan penerbit yang sangat bagus atau kompeten dalam bidangnya. Tahun terbit usahakan yang baru juga nggak apa-apa, tapi kita lihat yang paling penting di sini adalah judul buku dan penerbitnya. Pengarang ini juga tak kalah penting. Kenapa pengarang tak kalah penting? Karena jika pengarang itu masih tergolong pengarang biasa, maksudnya di sini karyanya masih belum banyak dan karyanya, mutu sastranya juga masih belum bagus, maka sayang sekali buku itu akan hanya menjadi pajangan toko. Nah, dengan demikian, seorang penulis yang mengawali karirnya dengan menulis sebuah buku, maka dia harus memperhatikan mutu sastra yang sangat bagus, seperti itu, agar buku-bukunya laris terjual. Dalam sebuah resensi buku, kita juga akan mengomentari isi buku. Isi buku ini juga perlu kita ulas agar kita tahu isi buku itu ada apa aja dan temanya apa saja sih, kan kayak gitu. Kita harus bisa memahami itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan buku dari segi apanya? Dari segi bahasa, dari segi tampilan, dari segi tampilan fisiknya, dari segi tampilan tata kebahasaannya, itu juga perlu kita tanggapi dan perlu kita ulas. Nah, kemudian sasaran pembaca buku, ini sangat penting juga ini. Misalkan buku Kancil dan Cerita Kancil dan Buaya. Ini sasaran pembaca bukunya adalah anak-anak usia dini. Nah, seperti itu. Misalkan kalau di situ ceritanya kancil dan buaya, tapi ada unsur-unsur pembiasaan kedewasaan, maka para penulis buku tersebut itu berarti sasaran pembaca bukunya tidak layak. Karena dari segi judulnya itu tertuju pada anak-anak usia dini, seperti itu. Oke, kita lanjut.
Kita mulai lanjut ke menilai buku non-fiksi. Jika kita melihat buku non-fiksi, kita harus tahu apa judul dan tema buku. Tema pengetahuan kah, memasak kah, atau apa? Apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku itu? Bisa antropologi, geologi, bioteknologi, biologi, atau bahasa, seperti itu. Kemudian apa garis besar isi buku? Isi bukunya berisikan apa? Kita harus tahu. Apakah ada gambar penunjang, foto, ilustrasi tabel, grafik, atau apa? Kemudian apakah bahasanya mudah dipahami? Nah, itu harus kita jawab agar kita bisa menilai sebuah buku. Lanjut. Kalau kita menilai buku fiksi, maka yang pasti judul dan tema. Apakah ada keunikannya? Kemudian bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pilihan kata yang digunakan, diksi yang digunakan, dan tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa memilih tokoh tersebut, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat mendasar antara buku fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi dia lebih ke cerita yang bersifat fiktif imajinatif, sedangkan non-fiksi dia bersifat nyata, real, berdasarkan penelitian atau berdasarkan hasil laboratorium secara mendalam, seperti itu. Lanjut. Nah, ketika kita melihat sebuah buku dan membacanya, maka kita bisa membuat sebuah kata pujian atau kelebihan. Nah, seperti ini. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Seperti itu. Buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip. Nah, buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Nah, ketiga contoh ini termasuk dari pujian atau bisa kita singkat dengan istilah kelebihan dari sebuah buku. Nah, kalau kita ingin mengomentari dari segi kelebihan bukunya, maka kita bisa menggunakan kalimat-kalimat semacam ini, seperti itu. Mengomentari kekurangan buku. Nah, kalau kita mengomentari sebuah buku, maka kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak, sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami bahasa daerah tersebut. Seperti itu. Ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Nah, kalau yang pertama ini, dia lebih ke buku fiksi, tapi yang di atas ini yang pertama dia lebih ke buku non fiksi, seperti itu. Jadi itu review dari saya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam kelas, dan kita bisa bertemu lagi di dalam kelas dan melakukan pembelajaran pembiasaan seperti biasanya. Saya harap kita bisa melakukan banyak sekali permainan kebahasaan yang harus kita praktekkan, terutama dari segi ketatabahasaan kita, bahasa baku dan sesuai dengan KBBI, karena itu penting sebagai bekal kalian nanti ketika sudah sangat besar nanti. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa selalu doakan orang tuamu di rumah, karena orang tuamu di rumah selalu mendoakan kamu dan selalu merindukan kamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.